Amar. Terus diikuti. Waalaikumsalam. Bu, ini filosofi. Ayo kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengetuk pintu. Assalamualaikum. Jangan masuk. Jangan masuk. Iya, Mas, antar masuk tak? Saya record dari awal. Oh, masuk. Langsung. Os. Lima orang aja, nggak boleh record dari awal. Lainnya enggak saya. Ambil. Wah, anu berdarah masuk. Bapak nanti gimana? Baru datang dari Jakarta. Oh, pastinya harus dicoba. Yang lainnya keluar. Apa kabar? Ternyata saudara. Saudara. Oke. Alhamdulillah ini cuaca juga ini nggak hujan. Hari ini rapat paling repot Belum. untuk mencari udung kuning yang paling sesuai Golkar itu yang mana? Tapi ini sesuai, nggak terlalu ke kuning, nggak terlalu kuning. Rapat paling repot udung kuning yang paling sesuai Golkar yang mana? Sesuai. Lebih anggun sampai. Bu Faida, selamat datang di kantor Golkar. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup hangat sambutannya. Amin. Luar biasa sambutannya. Kita sudah lama tidak terima laporan Satgas. Paket-paket Itu Satgas yang senior itu yang kita pasang. senior. Berarti memang orang lama. Iya, lama. Jadi laporannya sudah dengan nada tinggi itu, jangan kaget. Iya. Ada simpe saya di sini. Oh iya. Ada kejutan. Punya IPKS pakai kerudung kuning. Oh iya. Apa tidak luar biasa Golkar? Iya, siap. Selain manusia punya rencana untuk mengatur Allah atau alam ini ya juga ikut mengatur sih. Kita mempercayai, maka larikan ke takdir. Berangkat dari hidayah, petunjuk, ikhtiar, baru takdir. Kalau kembali ke sana sudah selesai. Iya. Berpolitik yang tidak lepas dari skenario nya Allah. Iya. Saya yakin. Ini dalam bimbingan senior semua. Ada Pak Samsudin, ada Pak Jar. Saya mau aktif karena Jikarin. Saya 10 tahun. Iya. Makanya saya dulu nyempal. Karena saya ada aktif kontak. Paling angkatan pertama Golkar di Jember. Iya. Ya, nggak tahu bangunan ini tahun berapa? Masih zaman Pak Sari. Masih di zaman yang 70 berapa? 77 kalau yang ada. Tahun 77, 78. Ibu Pak. Sudah. Susu, awas.
Saya ucapkan selamat datang kepada bakal calon Bupati Kabupaten Jember periode 2024-2029. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Hajah Faidah MMR beserta rombongan dan juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jember Bapak Haji Karimullah Darujadi SP. Kami persilakan untuk menuju tempat duduk yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin untuk undangan yang kami hormati, rangkaian acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian. Mengawali acara silaturahmi bakal calon Bupati Kabupaten Jember pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2024-2029, kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Faidah MMR. Bila tepuk tangan yang mulia, kami ucapkan selamat datang Ibu di Aula DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Jember pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024. Dan tentunya pada kesempatan kali ini telah hadir bersama di tengah-tengah kita juga yang terhormat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jember Bapak Haji Karimullah Darujadi SP, yang terhormat bakal calon Bupati Kabupaten Jember Ibu Dr. Hajah Faidah MMR beserta rombongan, yang kami hormati Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Jember Bapak Haji Mujibur Rahman Sucipto, Bendahara Partai Golkar Kabupaten Jember Bapak Muhammad Khalil Asy'ari SAG MPDI, Wantimbang Partai Golkar Jember Bapak Insinyur Haji Sujatmiko, Ketua PSN Golkar Jember Bapak Dima Ahyar SH, Ketua Bapilu Golkar Jember Bapak Murdian Syah Rohman SE, Hasakarya dan Sayap DPD Partai Golkar Jember, caleg terpilih dari Partai Golkar Jember, tim Pilkada Golkar Jember, dan tentunya seluruh tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Sebelumnya saya mohon izin Bapak Ibu hadirin tamu undangan, Ibu Faidah, Pak Haji Karim, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sakinah Salsabila dari AMPG Angkatan Muda Partai Golkar Jember Kabupaten Jember yang akan memandu acara pada malam hari ini. Selanjutnya kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri sejenak dan bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dari
Karya. Selanjutnya pembacaan Pancabakti Partai Golongan Karya. Lapor membaca Ikrar Partai Golongan Karya Pancabakti. Jawab. Laksanakan. Laksanakan. Ikrar Partai Golongan Karya Pancabakti. Ikrar Partai Golongan Karya Pancabakti. 1. Kami warga Partai Golongan Karya Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945. Membela serta pengamal Pancasila. 3. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. 4. Kami warga Partai Golongan Karya bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib, dan sentausa. 5. Kami warga Partai Golongan Karya setia pada Undang-Undang Dasar 1945, mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih dan kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Lantunan Shalawat Nabi yang akan dipimpin oleh Ustadz Wahyudi. Kepada Ustadz Wahyudi kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu
Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البلاد يا الله صلاة الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمات ومن هم ومن أمة بأهل البر يا الله صلاة الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي غفير وكرمنا بليل مطالب منا ودفع مساءات عنا بأهل البر يا الله صلاة الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البر بلا عد ولا حصر وآل سادات الغر بأهل الباب
Dan hadirin yang kami hormati, sebelum masuk ke rangkaian acara selanjutnya pada malam hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa diberikan kelancaran pada acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Mohon berkenan untuk memimpin, mohon izin kepada Bapak Ustaz Muhammad Ihsan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad, amin ya rabbal alamin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidina al-mahdi khalifatullah. Assalamu alayka ya sayyidina al-hidir wal-yamin malkan abal abbas. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya jami'un nasi li yawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Ijma' baina wa bainika wa bainikuma inna Allaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah ya Rabb, ya Sami'u ya Basir, Allah Dat yang Maha melihat, ya Allah Dat yang Maha mendengar. Pada malam hari ini mudah-mudahan kami semua dilihat oleh Allah, dua tokoh yang berkumpul di majlis ini. Mudah-mudahan majlis ini dijadikan majlis yang mubarak. Ya Allah, jadikan pertemuan pada malam hari ini yang diridhai-Mu ya Allah. Mudah-mudahan berkumpulnya kami semua, lebih-lebih tokoh kami Haji Karimullah dengan Ibu Hajah Faidah, mudah-mudahan dipersatukan ya Allah, mencapai dan memimpin Kabupaten Jember menjadi umat yang lebih baik ke depannya ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon, dan hanya kepadamu ya Allah kami berlindung. Lindungilah kami semua yang ada di dalam ini ya Allah. Lebih-lebih memimpin kami ya Allah Haji Karimullah dengan Ibu Hajah Faidah ya Allah. Lindungilah beliau ya Allah, sehingga mencapai dan dikabul hajat yang kedua ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat mereka ya Allah. Allah Dan yang Maha Mengabul, Allah Maha Kabul, Allah yang mengabulkan hajat-hajat kami semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni sepenuhnya akan diserahkan kepada DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Jember, kepada Saudara Arif Kurniawan Ramadhani selaku Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga. Kami persilakan. Dari awal sampai akhir. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima salam dan doa semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita curah limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
karena berkat beliaulah kita menikmati dinul Islam sebagai rahmatan lil alamin di atas muka bumi ini. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Hajah Faidah MMR, mantan Bupati Jember periode 2015 sampai 2020. Yang kedua yang saya hormati Bapak Haji Karimullah Darujadi SP selaku Ketua DPD Partai Golkar Jember. Mohon izin mengenalkan diri, saya Arif Ramadhani selaku moderator ingin mengantarkan diskusi pada ini. Yang nantinya akan diisi oleh sambutan Ketua DPD Golkar Jember Bapak Haji Karimullah Darujadi, lalu dilanjutkan dengan pemaparan visi misi dan bagaimana berkolaborasi yang baik dengan Partai Golkar Jember oleh Ibu Hajah Faidah. Yang pertama kali mohon diperkenankan kami selaku moderator ingin menyampaikan Bu bahwa DPD Golkar Jember hari ini sudah berhasil menaikkan 300% perolehan suara kursi dari periode yang sebelumnya. Biasa inisiatif dari Bu Zerpan. Karena Partai Golkar ini adalah partai yang memiliki akar sejarah yang panjang secara nasional maupun di Kabupaten Jember, maka sudah sepatutnya lah pada rakerda yang dilaksanakan pada 2021 Mei memutuskan sikap bahwa Partai Golkar merekomendasi kader terbaiknya Haji Karimullah Darujadi sebagai calon bupati. Itu dalam kondisi Golkar masih 2 kursi pada waktu itu. Hari ini Golkar 6 kursi, wejangan dan arahan dari Haji Karimullah Darujadi mengatakan kepada seluruh kadernya bahwa tetap Partai Golkar adalah partai yang elegan, yang penuh dengan kerendahan hati, membuka pintu selebar-lebarnya pada putra-putri terbaik di Kabupaten Jember untuk melakukan komunikasi politik yang nantinya akan bermuara pada kemana Partai Golkar akan berlabuh. Mohon izin sepengetahuan kami sebagai anak muda Bu Faidah, kita melihat Bu Faidah sebagai sosok petarung yang sangat-sangat terampil. Kita melihat beliau ini sebagai petarung yang penuh dengan strategi dan perencanaan yang matang. Itu bisa dilihat dari bagaimana pesan politik yang disampaikan oleh Bu Faidah, oleh tim besarnya itu bisa membumi sampai pada lapisan bawah yang menjadi sasaran dari gerakan politik beliau. Jadi sangat jarang program dari seorang individu, seorang tokoh politik itu bisa menyentuh pesannya sampai pada lapisan terbawah. Itu sulit sekali. Program duafanya, operasi gratisnya, kemudian berbagai program di bidang kesehatan itu benar-benar menempel erat di masyarakat bawah yang menjadi segmentasi dari Bu Faidah nampaknya. Selama ini kita amati bahwa Bu Faidah tidak pernah, ibaratkan pabrik, tidak pernah mematikan mesinnya. Mesin dijaga senantiasa hangat, mesin dijaga senantiasa siap beroperasi, begitu. Jadi dalam kondisi tertentu kemudian ada kontestasi politik, beliau dengan sigap bisa menggerakkan mesin politiknya yang masih besar di Kabupaten Jember ini. Tentunya kami berharap sebagai anak muda kita semenjak silaturahmi calon-calon bupati sebelumnya yang datang ke DPD Partai Golkar ini Bu,
kami masih belum mendengar pemaparan soal bagaimana keterlibatan anak muda dalam pembangunan Kabupaten Jember ke depannya. Padahal jumlah anak muda ini kan hampir 60% dan menjadi tolak ukur bagaimana pemerintah Kabupaten Jember akan berlangsung di masa yang depan yang akan datang. Sebagaimana banyak orang bijak mengatakan, tolak ukur dari suatu daerah, tolak ukur dari suatu bangsa itu dilihat dari kapasitas anak mudanya. Nah, mohon nanti juga dijelaskan bagaimana program Bu Faida untuk memberikan semacam kesempatan, diberikan mengikut sertakan anak muda dalam proses pembangunan Kabupaten Jember di masa yang akan datang. Mungkin itu dulu yang bisa kami antarkan. Kita untuk mempersingkat waktu, sebelum ke Ibu Haji Faida, kita persilahkan kepada Bapak Haji Karimullah Darjadi untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Haji Karim, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Satgas Golkar seperti ini. Kami menyambut silaturahimnya memang melakukan apa? Saya minta carikan satgas yang senior-senior. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat Allah kita bisa melaksanakan silaturahim ini dengan baik, dengan suasana kebatinan yang cukup baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Amin. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ibu Dr. Haji Faida MMR beserta rombongan, dan yang saya hormati Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Dalam hal ini ada Bapak Haji Sujatmiko, ada Bapak Haji Ali Samsudin, ada Bapak Agus Tono. Terima kasih bisa mendampingi. Tepuk tangan untuk Dewan Pertimbangan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Sekretaris DPD Partai Golkar Bapak Haji Mujibur Rahman Sucipto. Saya mohon Pak Sek untuk di depan. Emang acara ini agak santai aja, waktu ke depan memang diperuntukkan Faida. Dan yang saya hormati Bendahara DPD Partai Golkar Saudara Haji Khalil Asari SAG, dan seluruh tim pilkada Partai Golkar Kabupaten Jember yang tidak bisa saya sebut satu persatu, seluruh ketua hasta karya, ada organisasi yang mendirikan, ada organisasi yang didirikan Partai Golkar. Alhamdulillah pada malam hari ini hadir semua dan seluruh hadirin yang dari awal terus sampai selesai. Pertama, saya menyampaikan selamat datang di kantor Partai Golkar. Insya Allah pada malam hari ini suasana sangat menggembirakan dan membahagiakan sekali. Lebih-lebih rangkaian acara dibuka dengan lagu Indonesia Raya, ditambah dengan sholawatan. Itu mencerminkan Partai Golkar adalah partai yang berlandaskan partai nasionalis religius.
tentu kegiatan ini dan mudah-mudahan memberikan kemanfaatan dan mendapatkan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiburan Syawal ini kami menyampaikan taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, mungkin selama ini saya beserta jajaran pengurus DPD Partai Golkar di dalam melakukan sebuah komunikasi, interaksi, kerjasama dengan upaya dan tim beserta rombongannya mohon untuk saling jujur saya agak karena nggak apa-apa, lebih bagus transparan gitu. Karena era sekarang ini memang dibutuhkan ketransparanan, kejujuran. Salah satu yang hadir hari ini adalah Bu Faidah sebagai calon bupati dan juga mantan bupati Jember tahun 2015. Selanjutnya, hari ini juga Hari Buruh Nasional. Maka menjadi tekad kami dan saya mengucapkan selamat atas Hari Buruh Nasional ini. Mudah-mudahan Partai Golkar ke depan beserta Bu Faidah juga ke depan ada sebuah perhatian kepada kaum buruh, karena salah satunya kaum buruh adalah kelompok yang memang wajib menurut saya harus menjadi perhatian. Salah satu adalah proteksi perlindungan terhadap upah dan untuk memberikan nilai kesejahteraan kepada Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa materi berkaitan masalah politik, saya akan menyampaikan pada forum kali ini ada satu hubungan emosional saya dengan Bu Faidah. Salah satu di saat saya punya menantu yang pertama, di mana istri saya dalam keadaan sakit, Bu Faidah hadir di acara pernikahan anak saya. Istri saya di posisi di dalam kamar. Bu Faidah dalam sapaannya langsung menanyakan mana Bu Karim, karena memang waktu itu Bu Karim sebagai kepala desa di zaman pemerintahan beliau, dan kita antar Bu Faidah di dalam kamar, dan alhamdulillah ada sebuah kesemangatan istri saya almarhum itu dengan berdandan kembali dan bisa mendampingi Bu Faidah, bahkan waktu itu dilengkapi dengan lagu kemesraan. Saya ingat karena ini sebuah peristiwa di dalam keluarga yang membangun sebuah emosional. Yang kedua, ada peristiwa penting lagi yang terjadi pada umi saya dalam posisi sakit di Kaliwates. Kami tidak ada informasi, tidak menyangka Bu Faidah akan hadir di rumah sakit. Ternyata saya sangat senang, saya berterima kasih atas besunya kepada almarhum ibunda saya. Saya tanya, Bu Faidah mendapatkan informasi dari siapa? Saya ingat benar jawaban itu. Waktu itu Bu Faidah menghadiri acara pernikahan saudara kami di Makassar. Ini sebuah peristiwa penting bagi saya dan keluarga, menjadi hubungan emosional, dan mudah-mudahan hubungan emosional itu terus terlanjut karena untuk membangun nilai persaudaraan. Saya ingat dengan sebuah keterangan, orang sukses itu sangat ditentukan oleh dua wanita sebenarnya. Wanita yang pertama
siapa yang melahirkan, dan wanita yang kedua siapa yang mendampingi. Dua-dua beliau telah meninggal dunia semua. Mudah-mudahan beliau menyaksikan yang lain. Jadi ini kutipan yang pernah saya dengar dari salah satu ulama seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, wabil khusus Bu Faidah yang saya hormati, kita sadar tahun 2024 adalah tahun politik. Di tahun politik ini Partai Golkar punya program yang namanya bersukses. Sukses pertama adalah sukses pilih. Alhamdulillah Partai Golkar mendapatkan ranking kedua berjamaah. DPR RI-nya kursinya naik, provinsi di Jawa Timur juga naik, dan alhamdulillah Partai Golkar juga yang berawal dari 2 alhamdulillah naik menjadi 6 kursi. Ini sesuatu yang harus kita syukuri. Kesuksesan ini tentu tidak lepas dari sebuah kesemangatan dan kesulitan terus para tim, para caleg juga babinya dalam hal ini dan saya lupa ada caleg yang terpilih yang hadir di sini. Ada saya turun dari sebelah Utah Timur sana. Ini sampai rame arah itu. Ini ada Bu Suci, ada Naholi. Permintaan saya suruh berdiri kawan berdiri. Ya. Ada Pak Jarwo, ada Bu Nilam, ada Gus Wilby, ada Mas Haji Agung. Ini salah satu caleg-caleg terpilih dari Partai Golkar. Ada fraksi dalam hal ini Pak Sekretaris juga masih menjabat bersama Naholi. Jadi sesuatu yang tidak mungkin kami akan mencapai 6 kursi. Tapi saya sering katakan kepada teman-teman, politik kami adalah politik takdir, yang segala sesuatunya harus dikembalikan kepada Allah dengan menggunakan ikhtiar. Dan alhamdulillah 6 kursi kami peroleh dengan suara 126.000 suara. Tepuk tangan. Selanjutnya sukses Pilpres, dan yang terakhir adalah sukses Pilkada. Di dalam konteks sukses Pilkada, Partai Golkar memang harus melakukan sebuah pencermatan, melakukan sebuah komunikasi aktif yang kita bangun. Jangan sampai Partai Golkar merekomendasi kepada pihak calon yang tanda petik kurang baik, tidak bisa bekerja sama dengan Partai Golkar. Jadi kami harus ekstra hati-hati, karena saya amati dari perjalanan mulai kepemimpinan Bapak Mahfud Sarjujono terus ke depan, Partai Golkar belum pernah menjadi pengusung mendukung di calon yang menang. Maka ini yang harus disadari oleh teman-teman. Bahkan sandaran kami di dalam melaksanakan penjaringan, DPP mengeluarkan tentang penjaringan pilkada. Dan salah satu nama yang sudah kami sampaikan di DPP, salah satunya adalah nama Bu Faidah. Dan saya senang sekali Ibu bisa bersilaturahim atas silaturahim kami yang bagian dari komunikasi politik. Dan balasan silaturahim ini saya sangat berharap Ibu untuk menyampaikan
penajaman visi misi dan perkenalan komitmen dan kerjasamanya. Memang disebutkan tadi Rakerda dan Rapimda Partai Golkar merekomendasi Saudara Haji Karumullah sebagai calon bupati. Kami terus melakukan upaya, kami ikuti seluruh hasil lembaga survei, kami konsultasikan dengan pihak DPD, maka Partai Golkar Jember dalam hal ini Haji Karim harus pinter-pinter mengevaluasi diri dan memposisikan diri. Di saat ada perubahan dari calon bupati menjadi calon wakil bupati atau Partai Golkar tidak memberangkatkan kader, maka perubahan itu harus diperkuat di dalam Partai Golkar melalui Rapimda Partai Golkar. Ini forum resmi yang untuk bisa dipahami oleh seluruh pihak sehingga tidak mendengarkan informasi-informasi di luar, karena informasi di luar tentu akan tidak akurat, bisa plus atau menjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bu Faida. Oleh karenanya saya mohon Bu Faida untuk menyampaikan visi misi dan komitmennya di depan tim pilkada ini. Tentu hasil ini akan kami diskusikan, kami amati, dan ini menjadi sebuah usulan kepada DPD Jatim dan kepada DPD, dan juga kami memberikan ruang kepada calon Bu Farida untuk melakukan komunikasi lebih intens dengan Provinsi Jatim dan DPD. Kami memberikan ruang sebebas-bebasnya. Secara prinsip saya Partai Golkar Kabupaten Jember akan patuh apa yang menjadi keputusan DPP Partai Golkar. Golkar! Kalau ketuanya yang menyuarakan spontanitas, saya ulangi lagi. Golkar! Indonesia! Golkar! Terima kasih. Kacepot Belerera, Salawapun minta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Haji Karumullah Brawijaya SP selaku Ketua DPD Golkar Kabupaten Jember. Selanjutnya dimohon untuk Ibu Dr. Faida Al-Memar untuk menyampaikan visi misinya kaitan bagaimana program yang akan dibangun 5 tahun ke depan apabila dia menang menjadi Bupati Jember, dan bagaimana kerjasama yang paling menarik untuk Golkar Jember. Monggo ditawarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di sini. Yang saya hormati Ketua DPD Golkar Jember, Bapak Haji Karumullah, bukan orang baru buat saya. Beliau salah satu tokoh pemimpin partai yang ada menurut saya. Kinerjanya boleh dibanggakan, tapi orangnya halus dan membangun komunikasi persaudaraan yang saya kira itu modal penting juga dalam berpolitik. Tepuk tangan dulu dong buat Haji Karumullah. Juga Sekretaris DPD Golkar Pak Cetni juga bukan orang lain buat saya. Bertahun-tahun kita berkomunikasi, bahkan sejak saya belum jadi bupati, apalagi juga dengan Ibu berkomunikasi intens urusan pekerjaan termasuk di luar pekerjaan.
Jadi saya kalau ketemu orang-orang Golkar ini rasanya kayak reuni. Juga untuk yang saya hormati bendara DPD Golkar, Pak Khalil ini juga sudah biasa. Saya juga sering dimarahi waktu beliau jadi anggota dewan, saya jadi bupati. Tapi itu menjadikan saya juga merasa dekat dan saya terus mengamati kenapa Golkar punya kader ini sakti, menangan, sudah beberapa periode tidak tergoyahkan. Orangnya diam, tapi menang. Ini saya belum tahu jawabannya. Dan juga Wakil Ketua DPD Golkar, Ibu Rani, dan Sekretaris Angkatan Muda Baruan Golkar, Arif Ramadan. Salah satu tokoh muda yang mengagumkan yang dipunyai Partai Golkar. Pertama, ketuanya, Ketua KMPI. Dan ini yang terkini, Ketua Bapilunya, Cak Nunung. Itu yang bikin saya semangat daftar di Golkar. Tepuk tangan dong buat Cak Nunung. Dan saya juga sangat senang karena ketemu sesepuh-sesepuhnya Golkar ini juga bukan orang lain buat saya. Pak Jatmiko ini sejak saya remaja sudah jadi guru saya, sampai saya urusan karate. Os, ini guru saya. Kalau ketemu Pak Jat harus bilang os dulu ya. Juga Bapak Ali Samsudin dan Pak Agus Tono. Ini saya kenal jauh sebelum saya jadi bupati, saya sudah kenal dengan Pak Agus Tono. Senang ketemu lagi di sini. Ada Ketua PP Mas Roni dan anggota Dewan Golkar yang lama maupun yang baru, bukan main ya, dapat 6. Bu Suci juga bukan orang lain buat saya, sudah pernah jadi tim sukses saya. Dan Pak Jarwo ini kan juga salah satu kades yang membanggakan di zamannya. Kita ketemu lagi di sini. Dan dengan Mbak Nilam ini saya juga sudah satu organisasi, di organisasi keperempuanan yang saya bangga beliau jadi tahun ini, alhamdulillah. Dan Pak Agung Budiman dan juga Gus Birbi, lengkap juga ya di Golkar. Dan saya sangat terkejut karena seremoninya Golkar itu tidak seperti yang saya bayangkan. Urutannya lengkap, bahkan ada sholawatnya, itu satu yang luar biasa. Saya sudah lama tidak diterima laporan. Tadi masuk saya tidak tahu kalau akan ada laporan, jadi saya agak tergagap-gagap karena tadi satgasnya sangat tegas, luar biasa. Kalau sudah begini nih yang tak mungkin saya kelain hati. Satu hal kesan saya, yang saya masuk ruangan, yang saya perhatikan dulu adalah berapa jumlah. Ternyata Golkar ini adalah partai yang mengakomodir perempuan dengan cukup. Ada juga di sini sahabat Tino yang sering memunculkan gambar Faida Karim. Mungkin bagian dari doa dan strategi politik. Terima kasih sahabat Tino juga Mbak Wiwi. Dan saya datang bersama teman-teman keluarga. Mereka ini saking semangatnya mau mengawal ke Partai Golkar. Padahal saya bilang saya akan masuk di wilayah yang aman. Ibu harus kita kawal. Padahal saya sudah meyakinkan di forum ini akan aman-aman saja. Dan terima kasih buat teman-teman, termasuk Kiai Fuad, Kiai yang paling viral karena sering muncul bersama Bu Faida. Bahkan sering ditanyakan orang apakah ini calon P2-nya.
Jadi ini beliau hadir atas nama pribadi untuk memberi dukungan. Beliau adalah salah satu tokoh spiritualnya Bu Faida di sini. Terima kasih juga buat teman-teman media yang hadir di sini. Saya sebenarnya tidak tahu forum ini mengharapkan paparan yang seperti apa. Tapi saya menyiapkan paparan ini dengan harapan membantu pengurus Partai Golkar dan teman-teman semua yang hadir di sini untuk lebih mengenal sebagai salah satu calon bupati yang melamar melalui Partai Golkar. Saya datang di sini dengan riang gembira karena sudah diawali dengan silaturahim. Saya senang datang ke sini karena di mata saya Partai Golkar ini partai yang jagoan. Karena partai yang pertama yang berani datang ke rumah saya, mendorong saya untuk maju kembali. Saya senang dengan gaya politik yang mengedepankan silaturahim, sehingga saya datang hari ini adalah kunjungan balasan silaturahim Partai Golkar di rumah saya. Saya bersedia datang tidak di tempat lain tapi di rumah Partai Golkar di Jember, di kantor DPD. Persiapan saya yang paling merepotkan adalah konsultasi ke banyak pihak, yaitu kerudung kuning yang paling tepat, yang paling mirip warna Golkar itu menjadi satu rapat tersendiri, sehingga diputuskan hari ini saya memakai kerudung kuning. Mudah-mudahan tidak jauh dari standar Partai Golkar. Sejarah bersama Partai Golkar sebenarnya ada di keluarga saya, tapi saya belum pernah mengungkapkan di sini bahwa almarhum ayah saya Dr. Mustahar di tahun 70-an pernah menjadi juru kampanye Partai Golkar di masanya. Jadi sudah ada benang-benang sambungannya dengan Partai Golkar. Dan di sini juga banyak kawan-kawan saya, ada Mas Jaya Hartono itu juga pernah bertenor bersama-sama dan banyak kawan yang lain. Dan ini juga slide-nya dibuat background kuning khusus untuk Partai Golkar di forum ini. Saya kira saya yang ini nggak usah banyak-banyak baca. Yang jelas saya sekarang lebih banyak dalam kegiatan sosial, pencitraan kepada Gusti Allah dan menaikkan elektabilitas kepada Gusti Allah, karena itu adalah modal utama termasuk dalam berpolitik. Kalau elektabilitas di mata Allah tinggi, mudah-mudahan elektabilitas di mata manusia juga tinggi. Nah ini kalau toh saya kesana kemari memakai bunga, karena itu sudah jadi ciri khas. Kalau toh bajunya merah, ini bukan identik dengan warna partai. Sebelum ada partai yang merekom saya sudah memilih baju merah putih karena saya ingin merah putih menjadi pemersatu di antara kita semua. Visi yang kita usung kali ini adalah Jember Tangguh, karena kita baru saja melewati pandemi dan belum selesai dengan krisis pasca pandemi, maka kita membuat keluar dari pandemi dan krisis dan melanjutkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kita mengusung 7 misi. Misi yang pertama Jember Kota Sehat, yang kedua Jember Kota Tahfidz, yang ketiga Jember Kota Kedaulatan Pangan, yang keempat Jember Kota Lapangan Kerja, yang kelima Jember Kota Ekonomi Rakyat, yang keenam Jember Kota Layanan Publik, dan yang ketujuh Jember Kota Pemulihan Perempuan dan Anak. Kita mulai dengan yang pertama, Jember Kota Sehat. Ya, ini untuk memperluas pelayanan kesehatan gratis untuk semua. Jadi sudah saatnya pada kepemimpinan yang berikutnya itu layanan gratis buat orang Jember. Bukan hanya kalau dia sakit di Jember karena bisa menggunakan SPM, tapi juga kalau warga Jember ada di luar Jember atau di seluruh wilayah Indonesia, warga Jember harus tercover dengan layanan kesehatan.
Di satu pondok pesantren, satu pos kesehatan pesantren. Pesantren itu adalah satu manajemen yang berbeda dengan di luar pondok pesantren. Sekarang ini kebanyakan kesulitannya kalau ada warga dalam pondok pesantren sakit itu harus diusung keluar dulu, atau orang luar masuk. Padahal di pesantren itu ada tata tertibnya tersendiri. Karena ini banyak pondok pesantren, sudah saatnya di dalam pondok pesantren ada pos kesehatan pesantren yang sarana prasaranya dan tenaganya disediakan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, satu desa, satu taman olahraga. Ini penting sekali, bukan hanya untuk berprestasi olahraga, tapi juga untuk hidup sehat dan menjadikan salah satu sarana ekonomi di masyarakat adalah satu taman olahraga. Satu kecamatan, satu sekolah sepak bola. Tidak ada prestasi tanpa ilmu dan tidak ada ilmu tanpa sarana pendidikan. Oleh karenanya ini kita canangkan sekolah sepak bola yang instrukturnya, gurunya, proses pembelajarannya dibiayai oleh APBD sehingga bisa merealisasikan jago-jago sepak bola seperti harapan masyarakat kita. Tepuk tangan dulu dong buat sepak bola kita. Dan ini satu RW, satu instruktur senam. Namanya menggerakkan, ada Mbak Bibi di sini. Namanya juga menggerakkan masyarakat. Maka harus ada di dalam visi misi pemimpin supaya bisa masuk di RPJMD, supaya bisa masuk di APBD untuk membiayai instruktur senam yang menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat, dan sehingga mulai anak-anak sampai lansia bisa terkoordinir. Satu desa, satu karang muredia sehat. Lebih dari 10% penduduk Jember ini adalah para lansia yang mereka harus ada sentuhan khusus. Karang muredia sehat ini ada program-programnya sehingga bisa didanai oleh APBD untuk langsung menyentuh pada mereka, menjadikan Jember sebagai salah satu pusat rujukan penanganan kanker dan jantung di Indonesia. Ini adalah menurut data kasus-kasus kesehatan yang warga Jember masih banyak harus dirujuk ke Surabaya dan Malang. Saat ini kami mengoperasionalkan ambulan gratis, bukan dari pemerintah, dari Yayasan Bina Sehat. Ada kurang lebih 50 ambulan gratis. Itu termasuk menangani saat ini ada sekitar 120 pasien kanker yang harus kemoterapi di Surabaya dan di Jakarta. Satu seri itu 12 kali. Kalau sampai harus diulang 2 seri berarti 24 kali. Berangkat dari Jember, ambulan gratis sama sopir sama perawat. Dan itu pun tidak mudah bagi mereka, sangat-sangat berat dan sangat menderita. Oleh karenanya harus ini menjadi solusi di Jember. Membantu menangani darurat kesehatan bagi buruh migran asal Jember. Mereka yang bekerja di luar Jember belum tentu tercover dengan masalah kesehatan, dan mereka harus tetap merasa tidak sendiri ketika ada masalah di rantau, dan kita harus bisa mengawal kedaruratan kesehatan yang mereka alami. Ini salah satu pengalaman saya. Ini lebaran kurang 3 hari saat saya menjabat jadi bupati. Ini ada warga buruh migran kita di Malaysia sudah 14 hari meninggal tidak bisa dimakamkan, dan itu tetap ada di rumah sakit di lemari es karena tidak ada yang membayarkan biaya rumah sakit. Bahkan bukan untuk pulang, untuk dikuburkan di Malaysia saja tidak bisa diselesaikan. Saya sudah menugaskan anak buah saya dan dinas terkait, tapi tidak bisa terselesaikan. Dan kurang 3 hari lebaran, sudah orang cuti lebaran semua, saya izin kepada ibu saya almarhumah, Mi, kalau Umi izinkan Mirito, saya izin mau ke Malaysia, mau saya urus. Rasanya saya nggak bisa berlebaran di mana ada orang yang ayahnya tidak bisa pulang, bahkan tidak bisa dimakamkan menjelang Idul Fitri. Dan ibu saya mengizinkan saya berangkat dalam keadaan bank sudah tutup, kantor imigrasi sudah tutup, kantor kedutaan juga sudah tutup. Saya berangkat sama beberapa orang, bahkan ajudan dan protokol itu paspornya sudah kurang dari 6 bulan, sehingga saya telepon Dirjen Imigrasi, dibuka lagi kantor imigrasi khusus melayani itu karena urusan kemanusiaan. Dan saya pergi ke sana dalam keadaan puasa, saya bayar langsung dan uangnya itu saya urus pribadi.
diganti dan diganti, ini harus selesai dulu, nanti urusannya belakang. Mengurus itu tidak mudah. Dan ketika saya ke sana, saya menjemput satu jenazah. Singkat cerita, saya pulang membawa tim 3 jenazah TKI kita yang meninggal di Malaysia, yang semuanya tidak bisa dimakamkan sebelum hari raya Idul Fitri. Dan 3-tiganya akhirnya berhasil kita bawa pulang dan diterima oleh 3 orang camat di kecamatan yang berbeda. Dan itu pertama kali dalam hidup saya bagaimana perjuangan orang mudik, karena pulang dari Malaysia menjelang Lebaran ternyata tidak mudah. Saya harus pergi dulu terbang ke Jakarta, kemudian ke Jogja, kemudian naik kereta api ke Jember. Sampai di sini sudah takbir dan sudah banyak tamu di rumah. Ini pengalaman yang berharga. Bahkan ketika di Malaysia pun, ibu jangan mengaku kalau ibu bupati, ibu lebih baik mengaku sebagai keluarganya. Saya bilang tidak, saya adalah representasi negara. Karena di sini kalau mengaku pemerintah tambah repot. Ini ada hal-hal yang di lapangan tidak seperti yang kita perkirakan. Jadi ini harus menjadi penyelesaian. Fasilitas kesehatan ini sebelum direnovasi di masa saya, namanya juga mantan bupati kan, harus promosi hasil kinerja di Golkar, namanya juga berjuang baik Pak Tigarin. Nah, ini adalah puskesmas setelah direnovasi. Alhamdulillah 50 puskesmas sudah direnovasi menjadi puskesmas rawat inap, dan itulah yang menyelamatkan kita di masa Covid karena puskesmasnya sudah bisa rawat inap. Ini juga puskesmas kita. Ini puskesmas pembantu pada masa itu bisa menyelesaikan kurang lebih 180 puskesmas pembantu yang direnovasi akhirnya menjadi seperti ini, menjadi puskesmas pembantu zaman now. Sayang sekarang banyak yang tidak diaktifkan. Ini adalah ruang terbuka hijau yang ada di beberapa kecamatan yang nantinya harus dikembangkan di desa-desa, sehingga fasilitas ini bukan hanya untuk olahraga saja, bisa untuk bersolawat, bisa untuk panggung seni budaya, bisa untuk taman bermain anak-anak, dan berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan. Yang kedua adalah Jember Kota Tahfidz. Yang pertama adalah merevitalisasi ruang belajar pondok pesantren dan asrama santri. Bagaimana mau hidup sehat dan mengembangkan santri kita kalau sarana prasarananya dibiarkan masyarakat itu swadaya. Dengan adanya undang-undang pesantren memungkinkan pemerintah daerah berpartisipasi dalam membantu ruang belajar pondok pesantren dan asrama santri. Dan saya kira ini harus menjadi prioritas. Satu periode lagi bersama Partai Golkar, asrama-asrama santri di Jember dan ruang-ruang belajar santri di Jember menjadi jauh lebih baik. Yang kedua, kita menyiapkan kartu santri tangguh untuk menyalurkan bantuan operasional pada pondok pesantren, sehingga ini menjadi satu ekonomi yang berputar di lingkungan pondok pesantren. Memberikan insentif dan asuransi kesehatan untuk guru TPA TPQ, memberikan beasiswa sekolah kuliah untuk 5.000 penghafal Al-Quran hingga jenjang S3. Kalau kemarin kita sudah berikan kepada 750 penghafal Quran, sayangnya tidak dilanjutkan. Saya sangat kecewa karena itu adalah generasi terbaik kita. Seharusnya jangan dilihat bupatinya yang memutuskan kemarin Bu Faida, tapi dia adalah anak-anak masa depan kita semua. Depan akan kita tingkatkan menjadi 5.000, memberikan beasiswa untuk 15.000 mahasiswa dan mahasantri dari kalangan tidak mampu, yatim, duafa, difabel, atlet berprestasi, dan siswa serta santri yang berprestasi. Kalau dulu kita siapkan sampai biaya hidupnya, sehingga anak-anak yang memang kalau tidak ada beasiswa dia tidak akan pernah kuliah, bahkan mendaftar saja tidak akan dia lakukan. Nah sayangnya sekarang beasiswa itu kalau dulu UKT dibayar, biaya hidup mendapat 750.000 sebulan alias 9 juta setahun. Sayang sekarang beasiswa biaya hidup itu dihapus dan hanya sedikit yang dapat beasiswa, itu pun hanya 5 juta setahun. Bahkan untuk UKT saja mereka masih harus mampu. Kemudian menaikkan honor guru ngaji, sekolah minggu, asraf 6 kali lipat dari honor mereka di tahun 2015. Sengaja saya ambil 2015 karena kalau saya ambil tahun ini perbandingannya terlalu miris, jadi saya tidak komentar yang sekarang karena terlalu jauh.
Kalau dulu 2015 saya melanjutkan programnya Pak Jalal. Zaman itu dapat 400.000, zaman saya dinaikkan 3 kali jadi 400. Kalau ini menjadi 6 kali menjadi 2.400.000. Saya sekarang suka ngadat-ngadat. Membangun rumah sehat layak huni bagi guru ngaji dan guru ngaji purna tugas. Ada kriteria yang guru ngaji purna tugas ini karena usia dia sudah nggak bisa ngajar ngaji, artinya ngajar langsung nggak bisa. Kalau dihitung jumlah santrinya susah, tapi beliau ini masih menjadi penanggung jawab di lembaga-lembaga tempatnya mengajar. Nah, untuk ini harus mendapatkan prioritas. Revitalisasi atau bedah 1.000 musola atau langgar, karena kebanyakan musola langgar tempat TPA TPP yang tempat guru ngaji mengajar ini adalah swadaya dari guru ngaji dan masyarakat. Ini namanya juga promosi ngambil hati Golkar, jadi sedikit-sedikit kita sisipkan lah. Kita pernah dapat penghargaan dari Menteri Agama karena membuktikan bahwa Pemkab Jember menjadikan Jember kota religi dengan memberikan beasiswa bagi hafid maupun hafidhah terbanyak di Indonesia. Ini contohnya bedah musola. Dan ini Jember kota kedaulatan pangan dengan program sebagai berikut: 1 desa 1 lumbung pangan untuk membangun ketahanan pangan masyarakat. Yang kedua, 1 pondok pesantren, 1 kios pangan santri, di mana bantuan kepada santri itu disalurkan melalui kios pangan dan santrinya mendapat kartu-kartu. Kios pangan santri ini suplainya harus langsung dari petani dan dikelola oleh pondok pesantren. Menyediakan brigade alat mesin pertanian atau alsintan untuk kelompok tani. Membentuk dan mengaktifkan organisme pengganggu tanaman ini untuk diberantas melalui brigade hama. Yang kelima, kartu saprodi. Kalau program pusat namanya kartu sani, kita lengkapi di daerah dengan kartu saprodi untuk menyalurkan bantuan sarana produksi atau saprodi petani, nelayan berupa pupuk, bibit, benih, serta subsidi penyihatan lahan sawah. Sehingga dengan kartu itu bisa terpantau yang menerima tidak itu saja dan bisa menjadi pemerataan bagi seluruh kelompok tani dan nelayan. Membangun pasar pertanian dan perikanan terintegrasi, antara lain untuk membuka dan memperluas akses pasar bagi produk-produk pertanian, perkebunan, dan perikanan. Membangun klinik dan laboratorium pertanian keliling, karena salah satu kunci sukses pertanian itu kalau urusan tes tanahnya itu cocok dengan tanaman yang akan ditanam. Dan klinik keliling ini dibiayai oleh pemerintah. Jember kota ekonomi rakyat. Yang